Assalamualaikum Sobat Seleb. Sekarang ini ya, yang jadi titik poinnya itu buktikan dululah, buktikan yang awal dari masalah ya, akar masalah ini semua akarnya itu dari perkataanmu yang penghasilan kurang lebih 10M dan juga banyaklah yang dari keluarga. Sekarang intinya itu, tolonglah itu kamu buktikan. Kan sudah kamu sebel semua keburukan saya, sudah pada tahu kan. Sekarang ini buktikan. Saya minta tolong sama kamu, sudah tahu semua penghasilan Farel, juga kamu sepil dari mana itu 10M. Kalau miliaran memang ada miliaran, tapi kalau sampai 10, jauh sekali nominalnya. Itu aja kamu buktikan. Itu sebetulnya itu akar masalahnya dari omongan kamu yang kamu bilang kurang lebih 10M. Itu aja sebetulnya. Ini sudah lari kemana-mana terlalu jauh. Sekarang kembali ke akarnya. Buktikan omongan kamu yang kamu bilang penghasilan Farel selama ini kurang lebih 10M. Itu aja lah permintaanku. Jangan keburukan saya saja yang kamu sepil, terus ini kamu lupakan. Jangan. Saya akan bilang, buktikan juga yang 10M itu. Juga, aku akan bilang, penghasilan Farel itu kamu sepil. Di situ nantilah, titik terangnya ada di situ. Jangan kamu sepil yang sekiranya kamu baik saja, keburukan saya saja yang kamu sepil. Itu kan sudah kamu sepil semua, ya. Terus jawabannya ada di ATM Farel itu. Print. Karena kamu bisa bilang begitu, ya, buktikan omongan kamu itu. Berarti kalau kamu tidak bisa membuktikan omongan kamu kurang lebih dari 10M, berarti ngobos itu omongan kamu itu. Omong tok berarti. Tolonglah buktikan kalau memang benar. Biar semua orang nggak maki saya, orang tua nggak tahu diri. Seandainya kamu kemarin nggak ngomongku itu 10M, nggak mungkin lah kayak gini. Sekarang buktikan itu omongan kamu yang kamu bilang kurang lebih 10M. Itu saja buktikan. Dan juga penghasilan Farel itu yang selama ini spill semua lah, biar tahu mana larinya uang. Soalnya yang lari di keluarga sudah saya lihat semua. Sekarang dari mana yang kamu bilang kurang lebih 10M? Jangan kamu sekiranya kelihatan baik, keburukan saya aja yang kamu spill, jadi yang 10M kamu hilangin. Biar saya nggak tanya itu salah kamu. Pokoknya sekarang kembali ke titik masalahnya. Publik setelah lama tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Ayah kandung Farel Prayoga itu mendadak angkat suara, bukan untuk meminta maaf, melainkan menuntut kejelasan soal penghasilan sang anak sejak awal karir. Dalam pernyataannya, Pak Joko menyebut angka fantastis, 10 miliar rupiah yang menurutnya dihasilkan Farel sejak awal dikenal publik. Ia merasa ada banyak hal yang ditutupi. Pak Joko dengan nada tinggi meminta Om Rais, manajer sekaligus ayah angkat Farel, menunjukkan bukti pemasukan secara rinci. Dari honor manggung, kontrak iklan, hingga kerjasama televisi, semua diminta dibuka terang-terangan. Baginya, publik telah terlalu cepat menyimpulkan bahwa dirinya adalah ayah yang lalai dan tak bertanggung jawab. Namun tuntutan itu justru memantik reaksi keras warganet. Banyak yang mengungkit kembali masa lalu Pak Joko, saat Farel masih kecil dan hidup dalam keterbatasan. Komentar pedas pun membanjiri media sosialnya. Pak Joko mengaku tak terima dimaki-maki, merasa diperlakukan tidak adil, dan menilai publik hanya mendengar satu sisi cerita. Di tengah amarahnya, nama Om Rais kembali diseret. Pak Joko menuding ada sikap arogan dan tertutup dari pihak manajemen. Ia merasa sebagai ayah kandung, dirinya punya hak moral untuk tahu kemana aliran uang itu pergi. Baginya, ini bukan sekadar soal uang, tapi soal harga diri yang menurutnya diinjak-injak oleh opini publik. Tekanan publik yang terus meningkat membuat emosi Pak Joko memuncak. Ia secara terbuka menyatakan kemarahannya kepada Om Rais,
yang selama ini dikenal sebagai sosok penyelamat dalam hidup Farel. Dalam sudut pandang Pak Joko, Om Rais dianggap telah mengambil alih peran ayah dan memutus aksesnya terhadap sang anak. Pak Joko mengaku sakit hati karena merasa disingkirkan. Ia menilai Om Rais sengaja membangun citra seolah dirinya adalah satu-satunya figur yang berjasa, sementara peran ayah kandung perlahan dihapus dari cerita. Tuduhan itu pun memicu perdebatan panas di kalangan netizen, antara yang membela Om Rais dan yang mencoba memahami posisi Pak Joko. Di sisi lain, Om Rais tetap memilih diam. Sikap tenangnya justru membuat publik semakin berspekulasi. Banyak yang menilai, diamnya Om Rais adalah bentuk kedewasaan, sementara yang lain menuntut klarifikasi terbuka agar polemik ini tak berlarut-larut dan menyakiti Farel secara psikologis. Konflik ini pun berubah menjadi drama keluarga yang disorot nasional. Di tengah tarik-menarik ego orang dewasa, publik mulai bertanya, di mana posisi Farel? Anak yang sejak kecil bekerja keras demi keluarga, kini justru terjebak di antara pertikaian ayah kandung dan ayah angkatnya. Cerita ini bukan lagi soal uang atau bukti penghasilan, melainkan tentang luka lama yang terbuka kembali. Tentang seorang anak yang seharusnya dilindungi, bukan dijadikan alat pembenaran. Dan publik kini menunggu, apakah konflik ini akan berakhir dengan klarifikasi, atau justru semakin memperpanjang drama yang melelahkan hati. Setelah berhari-hari memilih diam, Om Rais akhirnya angkat bicara. Bukan dengan nada tinggi, bukan pula dengan emosi, melainkan lewat penjelasan panjang yang disampaikan secara hati-hati. Ia menyadari, polemik ini sudah melebar terlalu jauh dan berpotensi melukai Farel, sosok yang sejak awal ingin ia lindungi dari konflik orang dewasa. Om Rais menegaskan bahwa seluruh pengelolaan penghasilan Farel dilakukan secara profesional dan tercatat. Ia menyebut setiap honor manggung, kontrak kerja, hingga kerjasama brand memiliki dokumen resmi. Namun, Om Rais juga menekankan bahwa angka 10 miliar rupiah sejak awal karir bukan uang bersih yang bisa dinikmati begitu saja, melainkan hasil kotor sebelum dipotong biaya produksi, pajak, manajemen, hingga kebutuhan hidup Farel. Penjelasan itu membuka mata banyak pihak. Om Rais membeberkan bahwa di awal karir, sebagian besar pemasukan justru digunakan untuk memperbaiki kehidupan Farel, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, serta tabungan masa depan. Ia menolak keras anggapan bahwa dirinya menutup-nutupi atau memanfaatkan Farel demi keuntungan pribadi. Soal tuntutan Pak Joko yang meminta bukti, Om Rais menegaskan satu hal penting, semua laporan keuangan disimpan rapi dan siap dibuka melalui jalur hukum, bukan tekanan publik. Ia menilai konflik ini seharusnya diselesaikan secara dewasa, bukan lewat saling serang di media sosial yang hanya memancing hujatan. Di bagian paling emosional, Om Rais mengaku sedih melihat Farel kembali diseret dalam kisah lama yang menyakitkan. Ia mengatakan bahwa sejak hari pertama mengenal Farel, niatnya hanya satu, memastikan anak itu tidak lagi merasa sendirian. Bukan merebut peran ayah, apalagi menghapus sosok ayah kandung dari hidup Farel. Pernyataan Om Rais pun mengubah arah opini publik. Banyak netizen mulai memahami bahwa penghasilan besar tidak selalu berarti kehidupan mewah, terutama bagi anak yang menjadi tulang punggung keluarga sejak usia sangat muda. Simpati kembali mengalir kepada Farel, yang dinilai menjadi korban dari konflik yang tak ia pilih. Ini pun menjadi titik balik. Bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang paling memikirkan masa depan Farel. Dan di tengah riuh perdebatan, publik ini menanti satu suara yang paling dinantikan, suara Farel Prayoga sendiri. Pernyataan Om Rais menjadi pemantik gelombang reaksi publik yang luar biasa besar. Media sosial mendadak dipenuhi potongan video, kutipan pernyataan, hingga analisis warganet yang membedah konflik keluarga Farel dari berbagai sudut. Nama Farel Prayoga kembali trending, bukan karena prestasi panggung, melainkan karena drama yang menyeret masa kecil dan masa depannya. Sebagian besar publik langsung menyuarakan empati kepada Farel. Banyak yang menilai anak seusia Farel seharusnya fokus berkarya dan belajar, bukan menanggung beban konflik orang dewasa. Kolom komentar dibanjiri pesan haru, doa, dan dukungan moral agar Farel tetap kuat menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi. Namun di sisi lain, muncul pula kelompok netizen yang mencoba berdiri netral. Mereka menilai bahwa konflik keluarga adalah persoalan rumit yang tak bisa disederhanakan menjadi hitam dan putih. Ada yang berpendapat bahwa Pak Joko,
sebagai ayah kandung, wajar jika ingin tahu kondisi ekonomi anaknya, meski caranya dinilai keliru. Perdebatan pun memanas. Tagar dukungan untuk Farel bersaing dengan tagar yang menuntut transparansi. Setiap unggahan tentang Farel langsung diserbu ribuan komentar. Ada yang membela Om Rais habis-habisan, menyebutnya sebagai figur ayah sejati yang hadir saat Farel paling membutuhkan. Ada pula yang masih mempertanyakan motif Pak Joko, mengaitkannya dengan masa lalu yang pernah mencuat ke publik. Tokoh publik dan kreator konten ikut angkat suara. Sebagian mengingatkan agar publik tidak menghakimi terlalu keras, karena dampaknya bisa merusak kesehatan mental Farel. Yang lain justru menilai polemik ini sebagai pelajaran penting tentang perlindungan anak di industri hiburan, terutama ketika uang besar mulai terlibat. Yang paling menyentuh, banyak warganet mengaku teringat masa kecil mereka sendiri. Cerita Farel dianggap mewakili suara anak-anak yang terpaksa dewasa lebih cepat karena keadaan. Komentar seperti, "Kasihan Farel," dan "Tolong lindungi anak ini," terus bermunculan, menunjukkan betapa kuatnya empati publik. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas, publik semakin sadar bahwa konflik ini bukan sekadar drama viral. Ini adalah kisah tentang luka lama, tanggung jawab, dan dampak kata-kata orang dewasa terhadap jiwa seorang anak. Dan tekanan publik kini mengarah pada satu harapan besar, agar semua pihak berhenti bertikai dan menempatkan kepentingan Farel di atas segalanya. Di tengah gaduh kata-kata orang dewasa, Farel berdiri seperti anak kecil yang terjebak di tengah badai. Suara saling tuding berputar di atas kepalanya, seperti petir yang saling menyambar tanpa pernah menanyakan apakah hujan itu melukai seseorang di bawahnya. Semua merasa paling benar, semua merasa paling terluka, namun tak banyak yang benar-benar menunduk untuk melihat hati seorang anak yang gemetar. Uang, yang seharusnya menjadi alat, berubah menjadi api. Api yang membakar masa lalu, membangkitkan luka lama, dan menyulut amarah yang lama dipendam. Angka-angka disebutkan seolah punya nyawa, seolah bisa berbicara lebih lantang daripada perasaan. Padahal di balik semua nominal itu, ada keringat, ada air mata, dan ada masa kecil yang tak pernah benar-benar utuh. Farel ibarat benih yang tumbuh di tanah retak. Ia tumbuh bukan karena tanahnya subur, melainkan karena ia tak punya pilihan selain bertahan. Saat orang lain seusianya bermain tanpa beban, Farel belajar berdiri di atas panggung, belajar tersenyum meski lelah, belajar kuat sebelum waktunya. Dan ketika ia mulai berbuah, justru banyak tangan berebut tanpa sempat bertanya apakah batangnya sudah cukup kokoh. Om Rais datang seperti payung di tengah hujan. Bukan untuk mengklaim langit, tapi sekadar memastikan anak itu tidak basah sendirian. Sementara Pak Joko datang membawa luka masa lalu, luka yang mungkin belum sembuh, lalu menuntut jawaban dari dunia yang menurutnya tak adil. Dua arah yang berbeda, satu tujuan yang seharusnya sama, keselamatan Farel. Namun dunia sering lupa, bahwa anak bukan panggung perdebatan. Anak bukan bukti siapa yang paling berjasa. Anak adalah amanah, yang jika salah dijaga, akan menyimpan luka hingga dewasa. Kata-kata yang terucap hari ini bisa menjadi bayangan panjang yang menghantui masa depannya kelak. Publik boleh bersuara, netizen boleh berpendapat, tetapi ada batas yang tak terlihat, batas di mana empati seharusnya lebih keras daripada opini. Sebab ketika semua selesai, yang tertinggal bukan trending topik, bukan jumlah penonton, melainkan ingatan di kepala seorang anak tentang bagaimana ia diperlakukan saat hidupnya dipertaruhkan di ruang publik. Mungkin kebenaran tidak selalu lahir dari teriakan. Kadang ia tumbuh dari diam, dari niat yang tulus, dan dari keberanian untuk menempatkan ego di belakang kepentingan anak. Sebab ayah bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling siap melindungi tanpa syarat. Dan jika suatu hari badai ini reda, semoga Farel tidak mengingat siapa yang paling menyakitinya, tetapi siapa yang memilih memeluknya di tengah kekacauan. Karena pada akhirnya, anak itu hanya ingin satu hal sederhana, tumbuh dengan damai, tanpa harus membayar mahal kesalahan orang dewasa.